Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Hari ini kita akan memulai diskusi kita tentang pengendalian korosi pada industri dan manfaatnya bagi kelangsungan bisnis. Sebelum kita masuk ke tema diskusi kita, mari kita bahas apa itu korosi. Korosi dapat diartikan sebagai penurunan sifat yang berguna dari material atau bahan ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Material-material ini dapat berupa logam dan paduannya, komposit, polimer, keramik, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi atau yang mempercepat korosi yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin atau bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensinya lebih tinggi, serta mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keliling tersebut berkarat lebih cepat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan. Jenis-jenis korosi. Korosi galvanis atau bimetal corrosion. Disebut juga korosi duilogam yang merupakan perakatan elektrokimiawi apabila dua macam metal yang berbeda potensi dihubungkan langsung di dalam elektrolit yang sama. Elektron akan mengalir dari metal yang kurang mulia atau anodik menuju ke metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif metal bereaksi dengan ion-ion negatif yang berada di dalam elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa ini permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuk sumur-sumur karat, atau jika merata akan terbentuk karat permukaan. Korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumur adalah korosi lokal yang terjadi pada permukaan yang terbuka akibat pecahnya lapisan pasif. Terjadinya korosi sumur ini diawali dengan pembentukan lapisan pasif di permukaannya pada antara muka lapisan pasif dan elektrolit menjadi penurunan pH, sehingga terjadi pelarutan lapisan pasif secara perlahan-lahan dan menyebabkan lapisan pasif pecah sehingga menjadi korosi sumur. Korosi sumur ini sangat berbahaya karena lokasi terjadinya sangat kecil tetapi dalam, sehingga dapat menyebabkan peralatan atau struktur patah mendadak. Korosi cecah. Korosi celah adalah korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen. Mekanisme terjadi korosi celah ini diawali dengan
Diawali dengan terjadi korosi merata di luar dan di dalam celah, sehingga terjadi oksidasi logam dan reduksi oksigen. Pada suatu saat oksigen O2 di dalam celah habis, sedangkan oksigen O2 di dalam celah masih banyak. Akibatnya permukaan logam yang berhubungan dengan bagian luar menjadi katoda dan permukaan logam di dalam celah menjadi anoda, sehingga terbentuk celah yang terkorosi. Korosi retak tegang atau korosi retak fati dan korosi akibat pengaruh nitrogen adalah bentuk korosi di mana material mengalami keretakan akibat pengaruh lingkungannya. Korosi retak tegang terjadi pada paduan logam yang mengalami tegangan tarik statis di lingkungan tertentu, seperti baja tahan karat sangat rentan terhadap lingkungan klorida panas. Tembaga rentan dilarutkan amonia dan baja karbon di rentan terhadap nitrat. Korosi retak fati terjadi akibat tegangan berulang di lingkungan korosif. Sedangkan korosi akibat pengaruh hidrogen terjadi karena berlangsungnya difusi hidrogen ke dalam kisi paduan. Korosi intergranular adalah bentuk korosi yang terjadi pada paduan. Bawa lagi, Kak. Paduan logam akibat terjadinya reaksi antara unsur logam di batas butirnya, seperti yang terjadi pada baja tahan karat austenitik apabila diberi perlakuan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Korosi kavitasi terjadi karena tingginya kecepatan cairan menciptakan daerah-daerah terkenanan tinggi dan rendah secara berulang-ulang pada permukaan peralatan di mana cairan tersebut mengalir. Akibatnya bagian permukaan yang tidak terlindungi terserang korosi karena bagian tersebut menjadi anodik terhadap bagian yang terlindungi. Karena terjadinya korosi pada bagian tersebut, maka akan kehilangan massa dan menjadi takik akan bertambah karena permukaan di dalam takik tidak sempat berbentuk film pelindung karena kecepatan cairan yang tinggi, dan proses kavitasi akan berlangsung berulang-ulang. Korosi lelah. Bila logam mendapat beban siklus yang berulang-ulang, tetapi masih di bawah batas kekuatan dulunya, maka setelah sekian lama akan patah karena terjadi kelelahan logam. Kelelahan dapat dipercepat dengan adanya serangan korosi. Kombinasi antara lelahan dan korosi yang mengakibatkan kegagalan tersebut di korosi lelah. Korosi lelah terjadi di daerah yang menderita beban, lasan, dan lainnya. Next. Hai. Dampak dari korosi ada terbagi dua. Yang satu berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah berupa terjadi kerusakan pada peralatan, permesinan, atau struktur bangunan. Sedangkan kerugian tidak langsung berupa terhentinya aktivitas produksi karena terjadinya penggantian peralatan yang rusak akibat korosi. Terjadinya kehilangan produk akibat adanya kerusakan pada kontainer, tangki, bahan bakar atau jaringan pemipaan air bersih atau minyak mentah. Terakumulasinya produk korosi pada alat menukar panas dan jaringan pemipaannya akan menurun efisiensi perpindahan panasnya dan lain sebagainya.
Korosi juga bisa mengakibatkan penurunan sifat mekanik suatu struktur dan kadang-kadang bahkan menyebabkan kegagalan bencana yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta hilangnya nyawa. Para peneliti di seluruh dunia telah melakukan penelitian ekstensif untuk memahami mekanisme fenomena korosi dan sifat tahan korosi dari sebagai logam dan paduan untuk menggunakannya untuk aplikasi yang berbeda. Next, slide-nya. Selanjutnya pengendalian akan dijelaskan oleh Denayu. Denayu, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengendalian korosi pada industri. 1. Impresor kuren adalah metode perlindungan katodik dengan menggunakan sumber arus listrik dari luar. Yang kedua, cathodic protection adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi pada logam dengan cara menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katode dari sel elektrokimia. Katodik ini umumnya digunakan untuk melindungi baja, sistem perpipaan, tangki, tiang pancang, anjungan lepas pantai, kapal, sing sumur minyak onshore. Yang ketiga, galvanisasi adalah proses pemberian lapisan seng perlindungan untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindunginya dari karat. Yang keempat, keramik cleaning merupakan proses pelapisan besi menggunakan keramik guna pencegahan terjadinya korosi. Yang kelima, metallic cleaning crack cladding adalah proses di mana satu atau lebih logam bergabung bersama melalui pengelasan ke permukaan logam dasar sebagai lapisan. Ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki material dengan menambahkan lapisan tahan korosi atau hard facing padanya. Yang keenam, coating adalah lapisan penutup yang diterapkan pada permukaan sebuah benda dengan tujuan dekoratif maupun untuk melindungi benda tersebut dari kontak langsung dengan lingkungan. Pada sebuah pipa, coating merupakan perlindungan pertama dari korosi. Yang ketujuh, passivity adalah suatu teknik elektrokimia yang digunakan untuk melindungi logam melalui pembentukan film pasif pada permukaan satu logam atau material. Logam bila dicelupkan dalam larutan asam akan mengalami proses pelarutan. Kemudian terjadi pelepasan hidrogen dari permukaan logam akibat adanya arus di katoda dan diikuti reduksi dari oksigen. Yang kedelapan adalah anode. Adalah salah satu metode pengendalian korosi untuk logam dalam sistem perpipaan di dunia industri minyak dan gas bumi yang tertanam dalam tanah, dengan cara menghubungkan anoda korban terhadap material yang diproteksinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Yohanes. Oke, Kak Danayu, terima kasih banyak. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam pencegahan korosi. Dalam pencegahan korosi ini beberapa metode diperlakukan relatif terhadap 8 jenis bentuk korosi yang tadi yang dijelaskan Kak Denayu ya, teman-teman. Namun hanya langkah-langkah khusus untuk masing-masing dari berbagai jenis korosi yang dibahas. Sekarang beberapa teknik yang lebih umum disajikan yaitu termasuk pemilihan materialnya, perubahan lingkungan, desain, pelapis, dan perlindungan katodik. Mungkin cara yang paling umum dan termudah dalam mencegah korosi yaitu melalui pemilihan bahan yang bijaksana setelah lingkungan korosi dikarakterisasi, dan juga referensi korosi standar sangat membantu dalam hal ini. Hanya saja di sini biayanya mungkin menjadi faktor yang signifikan. Tidak selalu ekonomis untuk menggunakan material yang memberikan ketahanan korosi yang optimal. Kadang-kadang baik panduan lain atau ukuran lain harus digunakan. Lalu mengubah karakter lingkungan jika itu memungkinkan dapat mempengaruhi korosi secara signifikan, dan menurunkan suhu atau kecepatan fluida biasanya menghasilkan penurunan laju korosi. Seringkali dengan menambah atau mengurangi konsentrasi beberapa spesies dalam larutan akan memiliki efek positif. Misalnya logam mungkin akan mengalami pasivasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat pengendalian korosi pada kelangsungan bisnis. Yang pertama, mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh korosi seperti pergantian alat produksi, perawatan jembatan, dan alat konstruksi. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan
permesinan, dan struktur bangunan. Yang ketiga, mencegah terhentinya aktivitas produksi karena terjadinya penggantian peralatan akibat korosi. Yang keempat, mencegah terjadinya kehilangan produk akibat adanya kerusakan pada kontainer, tangki, bahan bakar, atau jaringan pemimpaan air bersih dan minyak mentah. Yang terakhir, mencegah terakumulasinya produk korosi pada alat penukar panas dan jaringan pemimpaannya yang menurun efisiensi perpindahan panas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Rena. Baik, sekian hasil diskusi kita. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika tidak ada, mari kita tutup diskusi malam ini. Semoga diskusi malam ini bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Malam. Mbak. Malam.